Ketika dihilangkan, apa yang terjadi? Hilangnya identitas. Ketika hilangnya identitas, hilangnya apa? Pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji, Prabowo, para ustadz, para menteri pasti terkejut teman-teman. Itu diwujudkan dalam identitas peradaban Sunda. Karena dibuat identitas peradaban Sunda, maka ketika kerajaan Sunda hilang, tidak ada bekas, yang ada tinggal tulisan di batu. Kenapa? Karena dibakar. Kenapa dibakar? Karena harus dihilangkan. Yang dihilangkan apa? Bukan orangnya, nilai ajarannya. Kenapa nilai ajarannya ini dihilangkan? Karena nilai ajaran tinggi dan tertinggi, sehingga dihilangkan. Ketika dihilangkan, apa yang terjadi? Hilangnya identitas. Ketika hilangnya identitas, hilangnya apa? Hilangnya ide dan gagasan. Ketika hilangnya gagasan, hilangnya perilaku. Ketika hilangnya perilaku, apa? Kehancuran peradaban. Tunggul dilarung, catang dirumpak. Sehingga dalam perspektif orang Sunda, siapakah manusia yang paling buruk di muka bumi? Orang yang menebang pohon dicabut dengan akarnya. Baru kali ini ada gubernur sampai pidato membahas seperti ini teman-teman ya. Sederhana. Maka dia menggunakan rasa. Karena bukan rasa, sudah hidup beratur dan teratur dalam keteraturan. Siapa yang mengatur tata nilai keteraturan itu? Apakah orang Sunda langsung menyebut Allah? Tidak. Kenapa? Kata dia pahing, nggak boleh disebut. Kenapa? Itu nu maha mulia, nu maha agung, nu maha sagalana. Temenang di elol kenyom, temenang disebut-sebut, temenang di aku-aku. Hari ini doktrin kita setiap hari, setiap orang mengaku mewakili Tuhan. Dauhan Allah, dauhan Kanjeng Rasul. Bener ayat itu diucapkan nama, tapi tujuanana cantang tu eta. Nah, ini kan berat, Pak. Apa dampak dari itu? Dampak dari itu adalah ketika nama-nama itu menjadi sumpah. Ketika nama-nama itu menjadi sumpah jabatan, sumpah kesetiaan, diucapkan demi Allah, melanggar semuanya. Tapi yang melanggar tuh karirnya makin agus, naik jabatan, sehingga orang tuh naon ngalanggar sumpah Allah teh gini. Itu kayak jadi rektor, jadi menteri, jadi anggota DPR, jadi gubernur, pasti masa jadi hal yang biasa. Bayangin loh Pak, tahun 70-an saya waktu SD, tahun 76 nggak berani bilang demi Allah, sumpahnya cuma dayak medu Pak, itu pun sudah nggak mau melanggar. Ini kan problem Pak. Apa itu tadi bahasa roh spiritualitas tentang nilai-nilai rububiyah tidak menjadi nilai insaniah. Aduh gaya yang ngomongnya. Ini panurang itu rek itu guru. Jadi kenapa kalimat sakralnya tidak ada? Hilang. Apa kata orang Sunda? Kawung mabur carulukna sama lengiten pandana, Ciamis tinggal pahitna, Ciherang tinggal kiruhna, resi lengiten ajina, pandita ilang komara kaduru ku hawa nafsu. Sederhana. Teman-teman ngerasain branding gak ketika Kang Deddy berbicara? Apalagi tadi ketika nyebut, kita nggak boleh langsung nyebut Allah ya, itu nggak sopan ya, karena kita banyak dosa seperti itu teman-teman. Luar biasa ya pidatonya. Apakah ini hanya pada kaum agamawan? Tidak. Ini berlaku juga bagi kaum akademis. Seluruh kerusakan yang terjadi di Jawa Barat itu karya kaum akademis. Seluruh kebijakan pemerintah provinsi yang banyak salah itu semuanya kajian kok, ada konsultannya. Itu kan akademis. Jalan yang longsor itu hasil akademis. Perumahan-perumahan yang di mana-mana dibikin bukit-bukit itu hasil kajian akademis. Banjir itu hasil kajian akademis semua. Kenapa akademisnya salah? Karena akademis berdasar bukan bekerja pada nilai, tapi bekerja pada proyek. Nu lempeng di bengkok, nu bengkok di lempeng, dikasih landasan akademis. Kan problem. Sehingga kata orang
Sunda, derajat yang tertinggi bukan di pikiran, Ujang, di hati. Maka derajat tertinggi bisa di pikiran, di hati, karena orang yang pakai rasa melahirkan cinta. Anak 9 bisa sekolah, ada yang jadi sarjana, yang paling bungsu jadi gubernur. Satu petak sawah tidak terjual, padahal bapak saya pensiunan prajurit kepala. Kenapa? Pakai hati. Kenapa anggaran yang beribu-ribu triliun dalam setiap tahun dipimpin oleh orang-orang profesor, doktor, orang-orang ahli, bansos ini salah sasaran? Kenapa? Karena semuanya tidak menggunakan rasa sebagai sendi nilai. Itu problem kita, Pak. Karena ini problem kita, maka di sinilah perubahan dimulai. Saya mencoba untuk menyajikan, walaupun temporer dan sulit sebenarnya, saya mencoba untuk ini loh peradaban. Kita mulai dari sini, kita mengarah ke sini, kita tujuannya ke sini. Ini. Nah, kemudian apa yang menjadi titik lemah kita hari ini? Dari sisi perilaku hidup, saya mempelajari tentang orang Sunda ini, orang Jawa Barat secara umum. Apa yang membuat ketertinggalan? Yaitu perilaku yang apa? Perilaku yang konsumeris. Perilaku konsumeris apa? Banyak melakukan sebuah perkara yang dia tidak cukup kapasitas untuk melakukan itu. Makanya bahasa saya sederhana. Mungkin kalau lihat tayangan posting saya sederhana. Saya punya kebiasaan kalau lagi jalan di hari Sabtu Minggu, lihat janur pasti saya berhenti. Saya pasti mampir ke undangan, jadi tamu dadakan. Ini sederhana, Pak. Saya selalu melihat makanan yang dimakan itu tidak habis. Kenapa? Karena orang desa merubah karakter dirinya, ingin bergaya prasmanan kota. Ketika hajatan, hari ini makanan tidak jadi prioritas, Pak. Yang prioritasnya adalah event organizer-nya, WO, wedding organizer-nya. Ya kalau anak rektor UIN pakai wedding ada masalah, bisa pakai gedung gratis. Ya bayangin loh, tinggal di kampung, penghasilannya di bawah 2 juta, anaknya kawinan belum kerja, pakai wedding. Wedding, upload lebih utama. Pra-wedding, lebih menarik lagi. Pra-wedding dibuat, difoto. Ingin syar'i. Nah ini karena dia ingin menjadi pengikut Kang Maman, ingin syar'i. Ini mohon maaf ya, kena semua ya teman-teman. Satu ruangan di situ mungkin ada para ustadz, para menteri yang mana Kang Deddy sindir. Ini bukan cuman kaum agamawan ataupun kaum mahasiswa ya teman-teman. Ini semua sama. Ketika kita berbuat merusak alam, yaitu percuma ya keilmuannya. Gimana ingin syar'inya? Pas akad nikah, perempuan dan laki-lakinya dipisah. Akadnya hanya laki-lakinya saja, perempuannya tidak hadir. Saya selalu nanya, apakah ini yang akan diakadkan, ini yang dipisah ini suka bertemu? Nges babarengan pa nges 3 tahun. Sok anjang tara osok, Pak. Beboncengan tara osok, malah kamari mangenong Pak terbalik. Loh. Kita ini kenapa sih hidup ini pura-pura? Saya bilang kalau di Arab laki-laki sama perempuannya dipisah waktu akad, memang mereka belum pernah berpegangan tangan, belum pernah berpelukan, dijodohkan oleh orang tuanya, wajahnya pun dilihat sebentar ditutup lagi, ngesreuneuh sabulan pra-wedding, akadnya dipisah. Ingin mengikuti gaya orang lain tetapi bertentangan dengan apa yang terjadi dalam setiap waktu. Itu satu. Itu pertama. Saya perhatikan lagi, ini kan peradaban, Mbak. Baju. Saya bilang, ya teh panas, jangan cain.
panas nate 30 derajat. Ari sia kunaon make jas. Kan kawin, pada di kawin cenah. Pada di mah dikabdi teu meunang wae. Lain urusan kawin. Urusan jas. Jas teh urang Eropa. Suhu udarana 18, 15, 5, bahkan aya nu minus. Make calanana wol ameh rada haneut. Make kamejana ditalikeun tapi ka dieu ameh ieu teh teu tiris, terus di talian make dasi. Talian make dasi teh eta teh itu teh ukuran dari etika atau adab. Make sabuk ketika makan duduk. Nah, supaya makannya terbatas, pakai dasi, terikat pada sebuah etika cara makannya bener. Urang mapan geus acara dies natalis make jas suka engke dahar dibuka heula sabukna. Kan Pak, punten Pak, punten. Terus negara tidak ya sekarang lah di era Pak Jokowi atau Pak Prabowo jauh lebih baik. Identitas nasional, saya suka lucu. Apa itu PSL? Apa itu PSL? Pakaian seragam lengkap. Nah itu identitas nasional. Enggak. Pangsi cak identitas nasional. Saya bupati tuh melakukan itu sampai sekarang. Kenapa? Loh, itu bukan identitas kita. Nah, kemudian anak perempuannya pakai baju gaya Eropa, Pak. Ya, pakai baju gaya Eropa di Inggris ngeunaheun. Ya kawin di Cirebon. Atau Majalengka atau di Bandung, terlalu jauh-jauh di Bandung. Kemudian tendanya pakai tenda plastik, Pak. Pakai tenda plastik, kursi plastik. Kemudian pakai jas, pakai dasi, perempuannya pakai baju gaya Eropa. Ya Allah. Ketidaknyamanan. Sehingga kalau saya nanya, "Ari Kang Dedi loba make calana bodas, terus kadang longgar kayak meja." Kenyamanan saya dalam bekerja adalah itu. Kenapa? Itu yang membuat saya nyaman. Kenapa? Kan saya harus bergerak dalam setiap waktu. Aing kabayang gubernur Jawa Barat ngabongkar bangunan liar, make jas jeung dasi. Nah, anu katiluna untuk apa? Babari lamun beger tinggal mangkat. Terus yang berikutnya lagi, ini kan harus dibenerin. Makan. Saya tuh suka ikut makan. Jeung naon sia teh dahar ya teh? Ayam suwir cenah Pak. Cek aing teh, ya Allah. Ikejona, saya tuh kata, "Ieu naon ieu teh?" Capcay cenah Pak. Kemudian saya tidak merendahkan makanan. Saya periksa itu satu-satu yang makan itu. Lidahnya nggak cocok dengan lidah orang desa. Memaksakan diri pakai capcay. Orang desa mah teu wauheun. Terus persyaratan orang desa kalau makan apa? Kejo, kudu, aduh. Nah, saya katakan, gimana kalau ini dirubah, dan itu saya lakukan. Saya waktu nikah dengan almarhum istri saya, karena istri saya yang pertama meninggal, yang kedua pergi, Pak. Saling pergi lah. Enggak. Kenapa dia pergi? Karena dia ada pilihan yang jauh lebih baik dibanding saya. Sederhana. Kan nggak ada masalah. Tapi curhat-curhat. Nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah kan? Manusia itu harus mencari yang lebih baik. Kalau saya dianggap tidak lebih baik, ya silahkan pilih yang lain yang lebih baik. Kan nggak ada masalah. Ikhlas. Ikhlas kapaksa. Enggak terpaksa Pak. Keikhlasan saya ini berhikmah saya jadi gubernur. Nah, Enggak. Dan kemudian ketika jadi gubernur, pilihan Kang Dedi apa? Insya Allah saya menduda selama 5 tahun ke depan. Kenapa harus menduda? Karena menurut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Tadi ya kita sudah menyimak ya pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi.
yang mana luar biasa ya teman-teman, pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy sampaikan bahwa kita ya sebagai warga Indonesia, terutama suku Sunda, harus punya identitas, harus punya jati diri ya teman-teman. Yang mana yaitu jangan kita hilangkan, jangan kita buang begitu saja dan menggantinya dengan identitas barat dan yang lainnya ya. Itu sungguh naif, sungguh keterlaluan ya teman-teman. Kita Indonesia kaya akan budaya ya, ada Sunda, Jawa dan yang lainnya ya. Nah ini ya kita jangan dibuang begitu saja ya teman-teman. Ya kita harus lestarikan ya, terutama akhlak-akhlak yang baik ya, harus kita lestarikan seperti itu. Dan ya kita sebisa mungkin ya kita terapkan di kehidupan kita ya, mudah-mudahan ya kita bisa menerapkannya ya teman-teman. Dan ya itu kita jangan malu ya kita untuk menerapkan kebudayaan dan yang lainnya teman-teman. Dan tadi pun kali ini membahas tentang ilmu-ilmu lagi ya teman-teman, sungguh luar biasa, sungguh bermanfaat sekali ya untuk kita. Semoga kalian di Indonesia selalu ya teman-teman, dan semoga ya terus dalam ada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, itu video kali ini. Terima kasih. Sampai berjumpa video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.